Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita memasuki minggu kedua setelah Trinitatis. Marilah kita bersatu di dalam persekutuan yang kudus bersama dengan Allah. Kita satukan hati dan pikiran kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 19 ayat 1 dan 5. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Allah. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami karena Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 3, kami puji dengan riang. Marilah kita mendengar hukum Tuhan dari Ulangan 15 ayat 9. Hati-hatilah, jangan timbul di dalam hatimu pikiran dursila. Demikian sudah dekat tahun ke-7, tahun pelepasan hutang, dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu, dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya. Maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 40 ayat 1 dan 2.
ajaib benar anugerah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Allah kepada orang yang mengaku dosanya. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 289, ayat 6 dan 9. Tuhan Pencipta Semesta.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yakni tertulis dalam Wahyu 7 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kita membaca secara responsoria. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada 4 penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut, atau pohon-pohon sebelum kami memateraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 249 ayat 3, Serikat Persaudaraan. Marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 282, ayat 2 dan ayat 4. Seluruh umat Tuhan olehnya dikenal, sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Yang hidup
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi nats khotbah bagi kita minggu ini tertulis dalam kitab Imamat pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu, pada hari raya pendamaian. Kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya, karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Demikian firman Tuhan. Jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Prinsip ini yang dipakai Paulus untuk mengingatkan jemaat di Tesalonika tentang hal bekerja. Dan prinsip ini juga yang dipegang dan kita lakukan sampai saat ini. Saking semangatnya kita bekerja, terkadang kita lupa untuk istirahat. Jam tidur kurang, kita lupa menjaga kesehatan, kita lupa untuk refreshing, kita lupa untuk bersosial, dan bahkan kita lupa untuk berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan atas karyanya dalam segenap aktivitas kita. Lebih jelas lagi terlihat sebelum terjadinya wabah corona ini, kita selalu disibukkan dengan rutinitas yang tidak ada hentinya. Seolah tubuh kita ini seperti robot yang dipaksa untuk bekerja. Bekerja mulai dari hari Senin sampai Jumat. Ada juga yang bekerja Sabtu Minggu. Kadang menyempatkan waktu Jumat Sabtu untuk berpesta atau maradat. Dan bahkan Minggu pergi ke gereja, pergi pertanyaan STM, pergi pertanyaan marga. Demikianlah setiap minggu kita melakukannya.
semua yang kita lakukan hanya sebatas rutinitas. Seperti juga yang terjadi pada anak pelajar, anak sekolah. Mereka berangkat ke sekolah, belajar di sekolah, pulang dari sekolah harus melanjutkan dengan les, pulang dari les harus mengerjakan pekerjaan rumah yang ditugaskan dari gurunya. Demikian Senin sampai Sabtu, mereka juga melakukan aktivitasnya hanya sebatas rutinitas. Padahal kita perlu sehat melakukan pekerjaan kita itu semuanya. Tubuh kita ini lemah, manusia perlu beristirahat. Dan yang lain yang ikut bekerja bersama dengan manusia itu juga perlu istirahat. Semua yang hidup dan benda yang mati yang diciptakan oleh Tuhan juga harus beristirahat. Contohnya HP, handphone, komputer, alat transportasi perlu beristirahat. Laut, sungai, danau, juga ciptaan lain, tanah, ternak juga harus beristirahat. Maka aturan dan perintah Allah yang ditetapkan untuk bangsa Israel melalui Musa sangat penting tentang pengudusan tahun ke-7 yang dinamai dengan tahun Sabat dan tahun ke-50 yang dinamai dengan tahun Yobel untuk mengistirahatkan tanah. Aturan atau perintah Allah ini berguna menyadarkan manusia agar bekerja berfokus pada Tuhan. Apa yang dikerjakan selama 1 minggu itu, selama 1 tahun itu harus benar-benar untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Selain itu, manusia juga harus bekerja fokus untuk diri sendiri, fokus untuk sesama dan ciptaan lainnya sehingga terjadi keseimbangan. Ketika bangsa Israel tiba di Gunung Sinai setelah keluar dari tanah Mesir, akan tiba ke tanah Kanaan. Allah memberikan aturan atau perintah tentang pengudusan itu. Mengingat perbedaan yang sangat jelas akan terjadi sebelum dan setibanya mereka sampai di tanah Kanaan. Selama di perjalanan menuju ke tanah Kanaan, ketika mereka di padang gurun, Tuhan memberkati mereka dan memberikan makan manna dan juga burung puyuh. Tetapi ketika mereka tiba di tanah Kanaan, di tanah yang subur, tanah yang penuh dengan susu dan madu, tanah yang diberikan Allah, dan tanah itu yang dijanjikan oleh nenek moyang mereka, akan berbeda akan apa yang akan mereka lakukan. Mereka atau bangsa Israel harus bekerja dan makan dari hasil tanah itu sendiri. Tentu saja aturan atau perintah Tuhan ini tentang pengudusan ini direfleksikan untuk tujuan agar bangsa Israel dapat memelihara serta mengelola tanah dengan baik. Mereka tidak jatuh kepada keserakahan. Mereka tidak jatuh kepada ketamakan dalam penggunaannya, sebab manusia bukan pemilik tanah yang sesungguhnya, melainkan Tuhanlah yang empunya bumi serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Tugas kita adalah menjaga kesejahteraan tanah. Untuk itu kita dipanggil agar dapat memelihara ciptaan. Tanah adalah bagian dari alam. Alam tidak terlepas dari ekonomi. Panggilan kita untuk memelihara ciptaan, memelihara alam ini sama dengan memelihara diri sendiri. Maka jika kita merusak tanah atau alam, sesungguhnya kita juga telah merusak diri sendiri karena kita hidup di dalam alam. Sadar tak sadar, tanah itu terpaksa dan dipaksa untuk bekerja dan menghasilkan. Dulunya panen padi melalui proses 6 bulan, kemudian tanah itu diistirahatkan,
kemudian tanah itu kembali ditanami, artinya proses panen itu hanya 1 kali dalam 1 tahun. Namun saat ini kita lihat pengelolaannya yang dilakukan manusia dengan ekstra cepat. Dalam 3 bulan sudah bisa memanen padi. Setelah itu langsung ditanami lagi dengan tanaman yang berbeda. Tarhilala nina roha. Tanah itu tidak lagi sempat beristirahat. Inilah yang langsung kita perhatikan bahwa manusia itu sendiri yang membuat tanah kehilangan kualitasnya, membuat tanah itu rusak, dan kita pun akan memakan hasil tanah itu, menjadi ikut memakan racun akibat bahan kimia yang membawa macam penyakit seperti kanker dan banyak penyakit lainnya yang ditemui. Selama ini tanah itu ternyata terlalu dipaksa memproduksi. Maka melalui pengudusan akan tahun Sabat ini dan tahun Yobel, kita diingatkan bahwa tanah itu perlu beristirahat. 6 tahun waktu yang diberikan Allah kepada bangsa Israel untuk menabur di ladangnya. 6 tahun lamanya waktu yang diberikan untuk merantingi kebun anggur dan mengumpulkan hasil tanah. Tetapi pada tahun ke-7 haruslah mereka membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja, sehingga orang miskin di antara bangsa itu dapat makan. Dan apa yang ditinggalkan haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Makna pengudusan tahun Sabat itu mengingatkan kita akan kepedulian kita kepada orang miskin, memperhatikan orang-orang yang berkekurangan, dan juga peduli akan binatang hutan dan ciptaan Tuhan lainnya, karena makhluk hidup lain juga butuh kehidupan. Tugas memelihara alam, memelihara ciptaan inilah yang harus kita lakukan sebagai pelopor KPKC, yaitu pelopor keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Maka marilah mulai dari diri sendiri dan lakukanlah itu di lingkungan sekitar kita terlebih dahulu. Caranya sangat mudah. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan membuang sampah di mana ada kawannya. Ini sangat salah. Tapi buanglah sampah pada tempatnya dengan memilah sampah, mana sampah organik dan mana sampah non-organik, agar kedua-duanya dapat digunakan. Jika kita membuang sampah ini dengan teratur, maka kita pun akan bisa bersahabat dengan alam. Andai kata kita membuang sampah plastik sembarangan di tanah pekarangan rumah kita sendiri, ternyata sampah plastik itu dapat terurai 50-100 tahun lamanya. Tentu saja hal inilah yang membuat tanah menjadi rusak dan kehilangan kualitasnya. Selain itu, jangan membuang sampah plastik dan lain sebagainya ke sungai. Ini bisa membuat pencemaran pada air, sehingga air tidak lagi bersih dapat sampai ke rumah kita masing-masing. Hal lainnya dapat juga kita perhatikan di bidang peternakan. Ternak diberi pakan buatan kimia untuk mempercepat ternak dapat dijual dan dimakan, yang tentunya ini dilakukan agar memberi keuntungan sebesar-besarnya kepada manusia. Tetapi lagi-lagi apa yang kita makan bisa membawa penyakit bagi kita. Maka berhentilah dari keserakahan, berhentilah dari ketamakan. Kelolalah dengan baik alam yang sudah diberikan Tuhan untuk kita pergunakan, sehingga alam bersahabat dengan kita. Maka tahun Sabat yang dirayakan benar-benar mengingat bahwa segala sesuatu ada waktunya, segala sesuatu Tuhan telah tetapkan, karena Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang memelihara, Tuhan juga yang memberkati seluruh ciptaannya. Dan tahun Sabat puncaknya itu pada tahun Yobel. Tahun Yobel atau Jubili yang artinya to liberty, to release, yang sering kita kenal dengan istilah jubileum,
Sehingga jika ada yang berulang tahun 50 tahun kelipatan dari situ, maka dia benar-benar bersuka cita, bersorak-sorai karena peringatan akan tahun Yobel. Inilah yang menjadi puncak dari perayaan Sabat, yaitu tahun pendamaian, tahun pembebasan, tahun Parolopolopon, tahun yang ke-50, 7 kali 7 tahun Sabat. Ini adalah perayaan khusus yang ditandai dengan peniupan sangkakala. Maka tahun pembebasan ini harus diperdengarkan di seluruh dunia, karena pembebasan, penghapusan, kemerdekaan itu telah terjadi. Pembebasan tanah yang sudah diistirahatkan sama dengan tahun Sabat. Pembebasan sesama, yaitu pembebasan budak. Jika ada yang bekerja sebagai budak, maka pada tahun Yobel atau tahun pembebasan inilah mereka diperbolehkan untuk pulang ke keluarganya dan tidak lagi disebut sebagai budak karena mereka telah dibebaskan. Dan jika ada tanah yang sempat digadaikan atau dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup orang-orang yang berkekurangan, maka pada tahun Yobel tanah yang digadaikan, tanah yang dijual itu akan kembali kepada pemiliknya. Tidak heran jika pada masa pembebasan harga tanah itu sangat murah. Jelas sekali pembebasan bermakna untuk menolong dan benar-benar untuk membantu orang miskin atau orang yang berkekurangan. Pada masa itulah kita melihat apa maksud dan tujuan Tuhan memberikan aturan dan perintah. Daripada diberikan kepada pemiliknya secara gratis ketika masuk ke tahun Yobel, maka lebih baik dijual murah mendekati tahun Yobel. Maknanya adalah bahwa setiap orang tidak diperbolehkan berbuat serakah atau semena-mena tanpa memperdulikan kepentingan orang miskin. Tanah itu sangat berharga sebagai identitas orang Israel, sebagai umat pilihan. Allah sendiri yang memberi tanah itu kepada nenek moyang Israel, bukan karena nenek moyang sanggup untuk membeli atau karena usaha mereka, melainkan karena Tuhanlah yang berkuasa dan berkenan atas ciptaannya, termasuk untuk memberikan tanah sebagai tempat tinggal bangsa Israel dan sebagai tempat tinggal kita. Tahun pembebasan itu pun dirayakan hingga saat ini. Lebih dari pembebasan utang, pembebasan budak, pembebasan akan ladang atau tanah, Allah memberikan pembebasan atas dosa yang kita perbuat sehingga kita diselamatkan. Hanya orang-orang yang diselamatkan dan tahu mensyukuri keselamatan atas pembebasan dosa itulah yang mau mensyukuri karya Tuhan dan mau menolong orang-orang yang ada di sekitar kita yang patut untuk dibantu. Jadi jelas sekali tahun Sabat dan tahun Yobel benar-benar berkenan di hadapan Tuhan, dan segala sesuatunya yang kita kerjakan hanya untuk Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah yang memelihara kehidupan kami, yang kami kenal di dalam Kristus Yesus. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat kembali beribadah pada minggu ini. Bapa yang baik, kiranya Engkau yang memberkati firman-Mu yang telah kami dengarkan, agar ini menjadi berkat bagi kami, dan kami benar-benar mau turut untuk melakukan panggilan kami, memelihara alam, memelihara ciptaan. Bapa yang baik, kami juga bersyukur jika saat ini Engkau masih memberkati jemaat-Mu HKBP Resort Koserna dan memberikan kami kesehatan. Tuhan, tetap Engkau melindungi kami dari segala mara bahaya dan juga virus corona yang menjadi wabah bagi kami saat ini. Dan kami juga tetap berdoa sampai saat ini, kiranya Tuhan memberikan kuasa kepada langit dan bumi serta isinya, agar virus corona ini dapat lenyap. Kami dapat beraktivitas kembali seperti biasa, beribadah seperti biasa, karena ini kerinduan kami ya Tuhan. Berkati seluruh anak-anak yang Engkau titipkan kepada kami, kiranya mereka menjadi anak yang diberkati dan mau menjadi teladan bagi banyak orang, turut dan taat akan ajaran-Mu dan mengikuti
nasihat dari orang tua. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan, berikan mereka panjang umur dan kesehatan. Engkau yang melimpahkan berkat dan tambah-tambahkan rezeki kepada mereka. Dan ajari mereka untuk mensyukuri berkat-Mu setiap saat. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan, yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, yang telah menghapus dosa pelanggaran kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387, kita nyanyikan ayat 1 dan 2 dan mengumpulkan persembahan yang kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.